Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabarnya baik semua. Nah, di sini sebelum kita memasuki pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Ketua kelas, ayo pimpin doanya. Baik, Bu. Semua siap? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, semoga pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Sebelum memasuki pelajaran, ibu akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, hadir semua. Nah, ibu akan tanya dulu terlebih dahulu. Pelajaran minggu lalu tentang apa? Minggu lalu kita belajar Al-Quran dan hadis, Bu. Ya, karena kan pelajaran tentang Al-Quran dan hadis telah selesai materinya, ibu hari ini akan melanjutkan pelajaran baru, yaitu tentang akidah akhlak. Materinya tentang adab membaca Al-Quran. Baik, Bu. Baiklah, di sini ibu akan menjelaskan pertama materinya, yaitu tentang pengertian membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu berasal dari kata qiraah. Nah, ini merupakan masdar dari kata qara'a. Nah, ini dalam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah memahami atau melihat isi dari apa yang dituliskan, baik melisankannya atau memahaminya dalam hati. Nah, dalam Al-Quran pun telah dijelaskan kalau membaca Al-Quran itu telah dianjurkan atau terdapat dalam surat Al-Alaq, yaitu ayat 1 yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya dan bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi anak-anak ibu, di sini kita itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pun itu sudah dianjurkan dan terdapat dalam Al-Quran dalam surat Al-Alaq. Nah, yang selanjutnya ibu akan menjelaskan materinya, yaitu mengenai adab-adab membaca Al-Quran. Di sini sebelum ibu menjelaskan apa itu adab-adab membaca Al-Quran, ibu akan menayangkan sebuah video, dan di situ ibu harap kalian memahami dan melihatnya secara benar agar kalian paham apa saja itu adab-adab dalam membaca Al-Quran. Baiklah, kita simak videonya ya anak-anak. Baik, Bu. Adab membaca Al-Quran. Agar kegiatan belajar Al-Quran semakin berkah, kita perlu memperhatikan beberapa adab dalam membaca Al-Quran. Berikut di antaranya. Pertama, dianjurkan untuk bersuci dari hadas, memakai pakaian yang sopan, dan membersihkan gigi sebelum membaca Al-Quran. Aku tidak menyukai menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan suci. Kedua, dianjurkan menghadap kiblat. Majelis atau posisi duduk yang paling mulia adalah majelis yang menghadap kiblat. Ketiga, membaca ta'awuz. Ketika memulai membaca Al-Quran, apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Keempat, hendaknya konsentrasi dan berusaha merenungi setiap apa yang dibaca. Mengapa mereka tidak merenungkan kandungan makna Al-Quran? Ataukah hati mereka terkunci? Kelima, berusaha khusyuk, memusatkan hati hingga perasaan terbawa sesuai dengan apa yang kita baca. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Keenam, boleh membaca Al-Quran sambil berdiri di atas kendaraan atau berbaring, yaitu mereka yang selalu mengingat Allah ketika berdiri, duduk, dan ketika berbaring. Mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ketujuh, berusaha membaca dengan benar, jelas, dan dengan suara yang bagus. Bacalah
tadi kan kalian telah melihat videonya. Nah, Ibu akan menjelaskan apa saja yang tadi ada di dalam video tersebut. Yang pertama yaitu bersuci. Nah, jadi anak Ibu, sebelum kita membaca Al-Quran, kita itu dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu. Kita harus mandi dahulu, harus wudu dulu, harus menggunakan pakaian-pakaian yang bersih, yang sopan, dan juga dianjurkan untuk menggosok gigi terlebih dahulu. Yang kedua, menghadap kiblat. Majelis yaitu posisi duduk. Nah, posisi duduk yang dianjurkan ketika membaca Al-Quran adalah menghadap kiblat. Jadi ketika anak-anak Ibu ingin membaca Al-Quran harus menghadap kiblat ya. Nah, yang ketiga yaitu membaca ta'awuz. Nah, di sini membaca ta'awuz, anak-anak Ibu tahu kan? Membaca ta'awuz itu kan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sebelum kita membaca Al-Quran, kita membaca ta'awuz dulu. Setelah membaca ta'awuz, kita membaca basmalah. Nah, basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adab yang selanjutnya itu konsentrasi. Jadi di saat kita membaca Al-Quran, kita itu berkonsentrasi memahami apa yang kita baca. Jadi setiap kita membaca Al-Quran kan ada artinya. Jadi di saat disitulah juga kita memahami arti dari setiap kata maupun setiap ayat. Nah, adab yang selanjutnya yaitu khusyuk. Khusyuk itu kita harus fokus. Jadi di saat kita membaca Al-Quran kita harus fokus, tidak usah berpikir ke mana-mana, hanya fokus dengan Al-Quran saja apa yang kita baca. Yang selanjutnya yaitu membaca sambil berdiri, berjalan, ataupun berbaring. Nah, kapanpun, dimanapun, dan saat kapanpun kita dibolehkan untuk membaca Al-Quran. Tapi kita harus dalam keadaan suci, baik saat kita berjalan maupun dalam keadaan berada di kendaraan. Nah, adab yang selanjutnya yaitu membaca dengan jelas. Nah, jelas di sini yaitu jelas tentang tata cara pengucapan huruf. Misalnya kita menyebut huruf ba, ta, sa, itu harus jelas bagaimana kita menyebutnya. Nah, ini anak-anak Ibu kan sudah paham tentang ilmu tajwid. Jadi pelajaran ilmu tajwid itu diterapkan di saat kita membaca Al-Quran. Jadi kita membaca tersebut suaranya menjadi lebih bagus, juga tartil itu jelas. Jadi suaranya itu bagus tanpa ada kesalahan membaca. Jadi kita harus bisa membedakan bunyi setiap huruf yang kita keluarkan. Nah, adab yang selanjutnya yaitu tidak terlalu keras. Kenapa tidak terlalu keras? Anak-anak Ibu ketika membaca Al-Quran tidak dianjurkan untuk teriak-teriak karena dapat mengganggu orang yang di sekitar kita, baik mereka yang sedang melaksanakan sholat ataupun mungkin tidur. Itu dapat mengganggu orang lain. Jadi jangan sampai kita ketika membaca Al-Quran mengganggu keadaan orang di sekitar kita. Nah, yang selanjutnya yaitu menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Kenapa tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Itu dikhawatirkan tidak memahami apa isi kandungan dari yang kita baca. Nah, adab yang sebelumnya tadi kan Ibu menjelaskan tuh, itu kita harus memahami. Jadi kalau kita membacanya kurang dari 3 hari, menghatamkannya kurang dari 3 hari, itu tidak memahami isi makna atau kandungan dari yang kita baca. Nah, yang selanjutnya itu sujud tilawah. Di sini sujud tilawah. Jadi setiap anak-anak Ibu membaca Al-Quran mengetahui itu adalah ayat-ayat sajadah, kita melakukan sujud tilawah. Nah, dari sini kita telah belajar mengenai adab-adab membaca Al-Quran. Dari sekian banyaknya ini, Ibu harap kalian terapkan. Kita masuki materi yang selanjutnya ya, yaitu waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran. Kapan saja itu? Yang pertama, pada bulan Ramadan atau setelah melaksanakan sholat tarawih. Selanjutnya itu ketika di sepertiga malam terakhir, dan juga pada hari Jumat atau malam Jumat. Jadi anak Ibu ketika membaca Al-Quran dianjurkan pada waktu-waktu yang Ibu sebutkan tadi. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan materinya yaitu hikmah membaca Al-Quran. 3.
Nah, materi yang selanjutnya yaitu keutamaan kita membaca Al-Quran. Jadi anak ibu, ketika kita membaca Al-Quran itu tidak ada ruginya. Jadi kita untung, kita mendapatkan keutamaan dalam membaca Al-Quran. Nah, keutamaan dalam membaca Al-Quran itu banyak sekali anak-anak. Nah, yang pertama itu mendapatkan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Jadi setiap anak ibu membaca satu kata dalam Al-Quran atau setiap ayat itu mendapatkan 10 kali kebaikan. Jadi kalikan saja berapa anak ibu membaca Al-Quran, kalikan 10. Misalnya anak ibu membaca satu ayat itu kan terdiri dari beberapa kata, itu dikalikan 10. Nah, yang kedua itu dapat menjadi pedoman umat Islam. Al-Quran itu menjadi pedoman kita. Jadi di saat kita mengambil keputusan ataupun mengambil tindakan, Al-Quran itu dapat kita jadikan pedoman. Nah, yang ketiga, Al-Quran itu sebagai penyejuk. Nah, ketika kita membaca Al-Quran, di saat kita marah, Al-Quran pun dapat menjadikan itu sebagai penyejuk. Jadi anak-anak ibu, tidak ada ruginya kita membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran hati menjadi tenang. Nah, yang keempat yaitu Al-Quran sebagai peringatan. Nah, kenapa aku bilang peringatan? Karena seperti misalnya ketika terjadinya bencana alam. Nah, dalam Al-Quran kan telah dijelaskan sebagaimana bencana alam tersebut terjadi, misalnya gempa bumi, gunung meletus, itu kan terdapat dalam Al-Quran. Nah, yang selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai pengingat kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini selain menjadi peringatan, di sini juga menjadi pengingat. Dengan adanya Al-Quran ini dapat menjadikan kita ingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di saat kita melakukan berbuat dosa, Al-Quran ini dapat mengingatkan kita kenapa kita itu berbuat dosa. Jadi mengingatkan kita akan hadirnya sebuah dosa. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang keenam itu sebagai alat komunikasi. Jadi Al-Quran sebagai alat komunikasi kita kepada Allah. Dengan kita membaca Al-Quran berarti kita menjalin komunikasi terhadap Tuhan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya yaitu menjadi pelindung. Al-Quran menjadi pelindung. Jadi di saat kita membaca Al-Quran itu kita sama saja dengan kita memohon perlindungan kepada Allah. Nah, keutamaan yang selanjutnya yaitu menambah ilmu. Kenapa ibu bilang menambah ilmu? Karena kan di dalam Al-Quran itu terdapat ajaran-ajaran yang membuat kita bertambah ilmunya. Seperti di situ kan telah dijelaskan tentang fikih mawaris, itu kan terdapat dalam surat An-Nisa. Jadi di situ dengan kita membaca surat An-Nisa juga memahami isi maknanya, kita mengetahui bagaimana cara pembagian warisan. Nah, yang selanjutnya keutamaan Al-Quran yang selanjutnya yaitu bersyukur. Kenapa ibu bilang bersyukur? Karena dengan kita membaca Al-Quran, kita dapat mengetahui nikmat-nikmatnya, kebesaran-kebesaran Allah. Dengan disitulah kita sadar bahwa selama ini kita telah banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, itu kita terhindar dari rasa cemas. Yaitu terhindar dari rasa cemas, khawatir, was-was. Jadi ketika kita keadaan hati kita merasakan khawatir, cemas, atau was-was, baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran kita dapat menghilangkan rasa tersebut. Baiklah, dari materi yang ibu jelaskan tadi dari awal hingga akhir, kalian sudah paham belum? Paham, Bu. Baik, kalau paham ibu akan bertanya.
Jadi nanti kalau ibu bertanya kalian jawab ya. Baiklah, ibu akan bertanya. Pengertian membaca dari bahasa Arab itu berasal dari kata? Iqra. Salah, itu kiroah. Oh iya. Nah, kenapa ya Maulidia Susanti tidak mendengarkan ibu menjelaskan? Main HP ya? Maaf, Bu. Baiklah. Nah, di sini kan tadi udah ibu jelaskan kalau membaca Al-Quran itu pengertian membaca berasal dari bahasa Arab yaitu kiroah atau masdar dari kata koroa. Nah, jadi Maulidia Susanti dengarkan ya ibu menjelaskan, jangan main HP. Baiklah, yuk. Nah, di sini ibu akan memberikan kesempatan kepada kalian untuk bertanya kepada ibu. Ayo, siapa yang ingin bertanya? Ayo, siapa yang ingin bertanya? Maulidia Susanti, ayo bertanya, tadi kan tidak mengerti. Bu, mau nanya, kalau misalnya kita ke WC bawa Al-Quran atau Al-Quran yang di HP itu hukumnya gimana, Bu? Oh, baiklah, ibu akan menjawab pertanyaan dari Maulidia Susanti yang dari tadi tidak mendengarkan ibu menjelaskan. Membawa HP ke dalam WC, HP-nya itu ada aplikasi Al-Qurannya. Iya, Bu. Nah, sebenarnya boleh membawa HP ke dalam WC asalkan aplikasinya tersebut tidak dibuka. Namun saran ibu, ketika kalian berada dalam WC, jangan membuka ataupun membawa HP. Kenapa? Karena kan HP itu mengandung listrik. Jadi di WC itu kan banyak air. Ditakutkan nanti anak ibu tersetrum kalau membawa HP ke dalam WC. Ibu anjurkan lagi, jangan membawa HP ketika kalian berada dalam WC. Emang mungkin kalau misalnya kita berada di sekolah, HP itu kita tinggal, tas HP tadi berada dalam tas, lalu tasnya kita tinggal di luar, itu kan tidak memungkinkan. Boleh HP-nya dibawa, tapi jika ada aplikasinya jangan dibuka. Kalau dibuka itu yang tidak boleh, karena sama saja dengan kita membaca Al-Quran di dalam WC. Karena di dalam WC kita tidak boleh membaca Al-Quran. Jangankan membaca, melafalkan ayatnya saja tidak boleh. Baiklah, bagaimana? Anak Ibu Maulidia sudah paham? Paham, Bu. Terima kasih. Nah, di sini ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu, Ya, Diana mau bertanya apa? bagaimana kalau ketika kita bangun tidur, kemudian kita langsung membaca Al-Quran, Bu? Oke, kan tadi udah Ibu jelaskan ada membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu kita harus bersuci terlebih dahulu, memakai pakaian yang bersih, dianjurkan juga menggosok gigi. Jadi ketika anak ibu bangun dari tempat tidur langsung membaca Al-Quran, ibu anjurkan terlebih dahulu itu bersuci. Bersuci itu bagaimana? Pertama kita harus mandi dulu, harus bersih, menggunakan pakaian yang bersih dan sopan. Dan juga di saat mandi jangan lupa menggosok gigi. Nah, Diana, jangan lupa gosok gigi ya Diana ya. Kalau mandi harus gosok gigi, harus bersih. Jadi harus bersih sebersih-bersihnya. Juga harus wangi, juga bersih. Harus menyiapkan semuanya dengan baik dan benar. Baiklah, nah Ibu, dari penjelasan yang Ibu sampaikan, materi-materi yang Ibu sampaikan, dan juga pertanyaan kalian di sini, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Enggak, Bu. Cukup. Alhamdulillah. Semoga pembahasan Ibu yang Ibu jelaskan hari ini dapat kalian serap dengan baik dan benar, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. semoga pelajaran kita hari ini dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat kalian terapkan ketika kalian membaca Al-Quran, dan kalian juga memahami kapan saja harus membaca Al-Quran, adab-adabnya bagaimana, dan semoga ini semua bermanfaat. Baiklah, mungkin di sini Ibu terdapat salah-salah kata dalam menyampaikan materi pelajaran hari ini. Ibu mohon maaf jika terdapat kesalahan-kesalahan, dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.